Ya Allah, saya susah banget ngajarinnya. Capek banget tiap hari main guru-guruan, belajar-belajaran. Capek banget bangun pagi, beresin dia, belum ke dapur, belum ngapa-ngapain. Udah begitu, kebanyakan saya kagak ngerti. Ya maklum ya, namanya ibu-ibu dapur, banyakan yang nggak paham. Udah gitu pelajarannya banyak banget. Ya Allah, saya susah banget ngajarinnya. Capek banget tiap hari main guru-guruan, belajar-belajaran. Capek banget bangun pagi, beresin dia, belum ke dapur, belum ngapa-ngapain. Udah begitu, kebanyakan saya kagak ngerti. Ya maklum ya, namanya ibu-ibu dapur, banyakan yang nggak paham. Udah gitu pelajarannya banyak banget. Belum ntar yang ke satu, yang kedua, terus jaraknya juga kadang lama, kalau lagi cepet-cepet, kalau lagi lama-lama. Ya pokoknya ribet banget dah. Ini sebagai orang tua. Ya namanya orang kampung ya kadang nggak ada paketan. Keuangan juga lagi kayak begini, kerjaan juga ya kebanyakan anak di PHK yang udah gede, tadinya udah bisa bantu-bantuin adanya sekolah, jadinya ya kena PHK ya, jadinya kan ya banyak dah jadi kesulitannya ya, keuangan juga, emaknya juga, semuanya ribet dah. Dari proses belajarnya juga kesulitan, Bu. Mungkin Ya. pelajarannya Sulit pokoknya sulit. Kepada Bu Guru yang lagi nonton, tolong ya Bu, kadang anak saya nggak ngerti, kurang penjelasannya dari mata pelajaran itu, saya juga nggak ngerti, jadi saya lari-larian ke sono ke sini nyari orang yang ngerti, ya repot dah, ribet rasanya. Ya buat pemerintah saya mohon secepatnya pandemik yang kayak gini ya cepat berlalu, biar anak-anak sekolah normal, mereka juga kangen sama sekolah, bertatapan dengan guru, sharing-sharing dengan guru. Kalau sama emaknya kan ya yang ada malah ribut, jadi berantem mulu tiap hari. Saya setuju kalau online karena ini membuat kita menjadi paham bahwa perkembangan dunia ini benar-benar dibutuhkan oleh generasi yang zaman milenial yang kita rasakan saat sekarang. Harus ternyata terpaksa untuk dilakukan, kalau enggak ya ketinggalan zaman untuk online. Tapi ada ruginya juga ketika online, anak-anak yang kita didik tidak akan ada semangat belajar karena tidak melihat keaslian gurunya gimana dan kepatutan guru terhadap mendidik dan baik aturan sekolah maupun aturan sosialnya. Jadi tidak bagus juga gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki sama kita. Ya kalau bisa ada plus minusnya dan ada juga manfaatnya di antara dua pembelajaran jarak jauh maupun online. Inilah tanggapan terhadap
orang tua yang mengatakan demikian, mau nggak mau bukan guru saja yang bertugas mendidik anak, orang tuanya juga harus lebih dominan dan lebih efektif mendidik anak. Biasanya kalau sekolah tatap muka dilimpahkan itu sekolahnya aja, nggak usah padahal 90-50% itu adalah tanggung jawab orang tua. Inilah bukti nyata bahwa kerja keras orang tua yang melahirkan anak itu zaman sekarang pembuktiannya. Akhirnya selama ini kan guru-guru aja yang dipenjarakan dan disalahkan. Emang kewajibannya benar-benar tadi ambil 95% itu adalah tugas orang tua. Guru itu hanya 5% saja untuk mendidik anak, karena Allah juga udah menyampaikan kepada orang tua, amanah itu adalah berfokus kepada orang tua, tidak lagi kepada guru. Jangan sekali-sekali orang tua mengeluh tentang hal itu. Emang inilah kecanggihan yang dilakukan selama ini. Ternyata tatap muka juga salah dan online juga salah. Maka kita ambil kesimpulan, sama-sama mendidik. Ini pembuktian bahwa kita ini butuh kerjasama tim yang solid untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Pesan saya kepada orang tua, disinilah latih kesabaran, latih kependidikan baik orang tua. Ternyata orang tua dituntut untuk pintar juga dan paham juga tentang perkembangan zaman. Dipaksa, kalau yang nggak paksa ya kita terbawa arus yang tidak baik. Kalau orang tuanya baik, anaknya juga pasti baik. Maka oleh sebab itu sebagai orang tua sabar, dan sabar inilah kunci keberhasilan yang kita harapkan kepada anak, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pesan kepada negara kita, luruskan niat bangsa ini, mau nggak mendidik generasi itu menjadi bermartabat. Tunjukinlah dari jiwa patriotisme seorang pemimpin, nanti anak bangsa pun juga akan mencontohi apa yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kita saat sekarang. Kalau dia sabar, pasti akan mendapatkan nikmat dan hikmah daripada kesabarannya. Kalau pertama sukanya aja dulu ya. Sukanya dengan keadaan kayak gini, saya sebagai orang tua khususnya sih rasa nyaman yang ada ya, karena kan virus ini ternyata kan berbahaya banget. Jadi kalau secara sukanya, salah satunya saya nyaman, anak-anak di rumah, lebih banyak berkegiatan di rumah. Sekolah saya nggak ngebayangin sih bakal akan sekolah online, tapi kan keadaan dan situasinya yang mengharuskan anak-anak sekolah dari rumah. Terus yang ketiga ya rasa aman saya, nggak ada kekhawatiran dan kecemasan untuk anak-anak saya di luar berinteraksi dengan keadaan virus ini. Tapi ada dukanya juga. Dukanya mungkin kegiatan anak-anak jadi terbatas, ya kan? Apalagi kan mereka dalam masa-masa pertumbuhan gini tuh, mereka tuh harusnya butuh kegiatan yang lebih energik lah. Terus untuk kalau menurut saya pembelajaran secara online ya menurut saya tidak sesuai seperti yang di sekolah, tapi kan emang keadaan yang harus membuat begini. Terus kurang intensif lah kalau menurut saya. Anak-anak lebih banyak tenggang waktunya tuh. Kalau di sekolah kan misalnya dari pagi sampai siang mereka full ya. Kalau di rumah kan mereka nggak setiap waktu, itu pun juga kendalanya seminggu nggak full. Kadang-kadang cuman seminggu sekali, nanti 2 minggu lagi nggak ada. Itu aja, itu sih yang saya khawatirin. Nih jadi mau dibawa ke arah kemana gitu loh, kalau pandangan saya sih.
Mungkin kalau ada kalanya sih anak-anak sudah paham ya dengan yang pembelajaran. Cuman kan kadang-kadang ada mata pelajaran yang mereka nggak paham. Terus kan kalau di sekolah itu kan mereka bisa berinteraksi langsung dengan gurunya. Kalau online kan ya kan ada tugas-tugas yang dikasihnya tidak secara online, maksudnya hanya kirim-kirim tugas gitu ya. Jadi mereka bingung. Ya satu, saya sebagai ibu rumah tangga ya dulu sih pernah sekolah ya, cuman kan sekarang kan beda, pembelajarannya beda. Ya itu sih kadang-kadang kendalanya saya nggak bisa memberikan pendampingan secara optimal mengenai pembelajarannya itu. Itu aja sih kesulitannya. Kalau untuk Bapak Ibu guru, wah saya benar-benar ya baru ngerasain begini mendampingi anak-anak murid di rumah ya, gimana mereka yang setiap hari yang itu, wah saya suruh salut banget sih sama mereka gitu, salut banget. Mungkin dengan kondisi negara kita yang masih begini, maksudnya masih guru-guru dan pak guru belum mendapati pelayanan yang nyaman, saya salut banget sih dengan mereka gitu, karena saya ngalamin harus mendampingin anak, itu aja saya bangga sama mereka gitu. Ya salah satunya kita harus tetap bersyukur, berusaha yang pasti, coba menerima keadaan begini aja, karena kan kita bukan mengalami hanya negara kita ya, semua negara. Ya tetap bersyukur aja, bersabar, dan tetap bersemangat untuk pemerintah supaya mengasih jaminan ke kita, ke masyarakat, terus menerus sampai pandemik ini berakhir. Kalau menurut saya, dalam PJJ tahun ini ada kesulitannya. Yang pertama adalah sistem waktu. Nah, kita kan seharusnya dalam pembelajaran di sekolah itu, kita cuma sampai jam 12. Nah, kalau sekarang itu, kita harus menunggu orang tua sampai pulang kerja. Sampai jam 9 malam kita masih menunggu tugas anak-anak yang harus dikumpulkan. Bahkan masih bisa sampai jam 12 malam untuk menunggu anak-anak selesaikan tugas sekolahnya. Nah, di sini di sekolah yang saya tempatin itu, yang pertama keluhannya yaitu pulsa. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini kita mendapatkan bantuan dari sekolahan, dari dana pemerintah yaitu dana BOS untuk para siswa yang kekurangan dalam keuangan untuk membeli pulsa. Nah, setiap bulannya kita sih sebenarnya nggak terlalu banyak, paling 30.000 dalam pulsanya itu untuk anak-anak, walaupun sedikit masih bisa membantunya. Kalau menurut aku, tanggapan kita sebagai guru itu memberikan masukan kepada orang tua murid, menjelaskan kalau ini PJJ itu ya kita harus ngertiin gimana sikapnya orang tua kepada guru itu harus kayak gimana. Kita harus menjelaskan kepada siswa, kepada orang tuanya, tentang bisa secara Zoom meeting atau rapat, gimana maunya guru, gimana maunya orang tua murid kepada kita, atau kita mau tatap muka. Tapi kalau buat tatap muka, untuk Dinas Pendidikan pun melarangnya untuk kita bertatap muka. Mama, buat para bunda di rumah, tetap sabar untuk menjalani PJJ hari tahun ini. Dalam pandemik ini kita semua emang lagi ngerasain
susahnya tentang PJJ, keluh kesahnya juga sama, kita merasakan tentang waktu, pulsa ataupun tentang ngajari anak kita sama. Di sini juga kita bukannya sebagai guru yang mau dibilang kita makan gaji buta. Sebenarnya kita juga di sekolah itu mengajarkan anak-anak tentang membuat video itu benar-benar, oh ini loh, biar anak-anak itu mengerti cara kita mengajar di dalam sekolah maupun di rumah. Itu kita harus benar-benar, anak-anak itu harus mengerti dalam video kita bikin, oh bu guru itu kayak gini loh mengajarinnya. Kita nggak asal bikin video asal-asalan itu.